DPR naik tunjangan, rakyat naik darah. Ketika rakyat lagi ngos-ngosan sama biaya hidup dan dikejar-kejar pajak, belum lagi pajaknya mau ditambah, diada-adain. DPR justru ketok palu, tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Katanya sih pengganti rumah dinas. Jadi, total take home pay yang diterima oleh setiap anggota DPR itu tembus di angka 100 juta rupiah per bulan. Masyarakat wajar kalau marah, bukan cuma karena angkanya, tapi karena cara mereka menarasikan. Pada joget-joget, dan ada anggota-anggota DPR yang bilang itu wajar, yang jatuhnya jadi tone deaf. Sebelum lanjut, gue mau mengingatkan bahwa buku yang gue tulis, Generasi Zombie, dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bisa lu dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Atau bisa juga lewat official store-nya Kompas atau Gramedia di Shopee atau Tokopedia. Biasanya sih kalau di online lebih banyak tuh diskonnya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan buku Generasi Zombie sekarang juga. Mari kita coba bedah duit anggota DPR. Gaji pokoknya Rp4.200.000. Kelihatannya kecil, tapi nggak berhenti di situ doang. Karena ada tunjangan suami atau istri yang angkanya tuh diambil 10% dari gaji pokoknya itu sebesar Rp420.000. Lalu juga ada tunjangan anak maksimal 2 anak yaitu Rp168.000. Lalu juga ada tunjangan jabatan Rp9.700.000. Lalu juga ada tunjangan beras Rp30.090 per jiwa, maksimal 4 jiwa. Lalu juga ada tunjangan PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp2.699.813. Lalu juga ada uang sidang sebesar Rp2 juta dan ada tunjangan kehormatan Rp5.580.000 dan ada tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000. Gue nggak tahu tuh komunikasinya pakai apa. Telepon satelit kah atau apa? 15 juta sebulan. Emang pulsa atau internet berapa sih sebulan sebenarnya habisnya? But anyway, masih ada tunjangan yang lain, yaitu tunjangan peningkatan fungsi, pengawasan dan anggaran Rp3.750.000. Lalu ada bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta. Bedanya sama tunjangan komunikasi apa? Kan ada telepon masuk ke sini. Ya, anyway, lanjut. Ada tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 dan ini tunjangan rumah yaitu sebesar Rp50 juta. Jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp100 juta. Wow. Per bulan. Ingat ya, per bulan. Nah, untuk tunjangan rumah ini sendiri nih Rp50 juta per bulan ya. Anggap lagi nih, jumlah anggota DPR itu 580 anggota. Hitungan kasarnya 50 juta kali 580 orang kali 60 bulan. Karena kan periodenya 5 tahun. Total pengeluaran untuk tunjangan rumah ini saja itu sekitar Rp1,74 triliun per periode. Bicara tentang efisiensi anggaran, ini jelas-jelas omong kosong. Nah, ketika diwawancara, Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, dia mencoba membuktikan kalau Rp50 juta untuk tunjangan rumah itu masuk akal. Gue coba puterin deh ya, ketika dia lagi diwawancara tentang tunjangan rumah ini dan apa jawaban dia. Kalau di sekitar sini kan kontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta, kita kalikan 26 hari kerja, berarti 78 juta per bulan. Dengar dia ngomong apa? Dia bilang kos di sekitar gedung DPR itu Rp3 juta per bulan. Lalu dia mengkalikannya dengan hari kerja. Dalam 1 bulan itu 26 hari kerja. Dan dia dengan matematikanya yang wow, menyimpulkan bahwa biaya tempat tinggal itu bisa Rp78 juta per bulan. Keren bos, hitungannya. Ini kan berarti dia di otak dia ya, seolah-olah tuh dia berpikirnya Rp3 juta itu
biaya kosnya harian. Padahal di awal dia udah ngomong loh, itu 3 juta per bulan. Gini ya cuy, anak SD pun juga tahu, juga bisa ngitung. 3 juta per bulan tadi itu harusnya lu bukan kali dengan angka 26. Tapi lu bagi dengan 30 hari. Makanya gue jadi berpikir ya, jangan-jangan nih, ketika mereka ini lagi meeting untuk menentukan tunjangan 50 juta rupiah per bulan ini, mereka berpikirnya sama nih dengan si Bapak Wakil Ketua DPR ini nih. Oh, kosnya 3 juta per hari, jadi total tuh 78 juta. Dan kita tunjangan cuma 50 juta, berarti sebenarnya kita tuh nombok. Damn, man. Lu belajar matematika di mana sih? Belum lagi nih ya, ada lagi satu anggota DPR yang ngomongnya begini. Namanya Nafa Urbach. Dulu sih artis, nggak tahu sekarang dia masih terhitung artis atau bukan. Tapi dia ngomong begini. Dewan itu tidak dapat rumah jabatan. Dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang ngontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR. Nah, terus dia ngomong gini, saya aja yang tinggalnya di Bintaro, macetnya luar biasa. Ini udah setengah perjalanan masih macet. Dia ngomong begini di video nih, lagi di dalam mobil, lagi macet. Masalahnya gini Mbak, yang lu sampaikan itu adalah yang dirasakan oleh masyarakat hampir setiap hari ketika mereka mau pergi dan pulang kerja. Kena macet. Dan lu masih enak naik mobil. Nggak semua orang beruntung bisa naik mobil, disupirin. Dan sebenarnya kalau mau dari Bintaro ke Senayan, sebenarnya bisa lebih cepat, nggak terjebak macet. Tahu nggak? Mau lewat mana? Tahu nggak? Pakai apa? Pakai KRL. Murah lagi. Paling 3.000-5.000 rupiah sekali jalan. Tapi lu bakal kayak pepes di dalamnya. Apalagi pas lagi jam pergi atau pulang kantor. Dan gue yakin lu nggak akan mau. Bahkan gue yakin juga lu nggak tahu kondisinya seperti apa kalau orang-orang yang tiap hari pulang pergi kerja di Jakarta itu kondisinya seperti apa. Makanya lu bisa ngomong kayak begitu. Dan juga jangan menyalahkan kalau kami, masyarakat, menyebut kalian tone deaf. Budek aja emang nggak mau ngerti, nggak peduli. Udah timingnya jelek, cara berkomunikasinya juga jelek. Yang seakan-akan message-nya tuh kalian yang merasa tetap benar. Kami ini yang nggak paham. Padahal kan seharusnya anggota DPR, namanya udah Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya mewakili rakyat. Tahu apa yang sedang dirasakan oleh rakyat, kesusahannya apa. Harusnya idealnya seperti itu. Tapi kan enggak. Karena kebanyakan juga nggak tahu rasanya seperti apa. Rata-rata tuh kayak kalau jalan tuh kayak lagi ngambang, nggak pernah nginjek tanah. Dan kami pun juga mempertanyakan dengan bayaran sebesar itu, yang dimana uangnya kan nggak mungkin jatuh dari langit kan. Gaji dan tunjangan DPR itu nggak jatuh dari langit. Kan duitnya dari mana? Dari kami. Masyarakat yang bayar pajak. Yang of course, kami semua pasti bertanya-tanya nih ke elu, anggota DPR. Kalian tuh udah ngapain aja sebenarnya sih? RUU perampasan aset. Itu apa kabar? Kan katanya negara lagi kesulitan uang. Anggaran lagi cekak. Bisa loh itu kalau dikebut, dirampas aset-aset yang memang harusnya menjadi milik negara dan disalurkan untuk kepentingan rakyat banyak. RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat, dan RUU yang lain. Mana? Gaji dan tunjangannya segini, tapi outputnya segini. Kan nggak sepadan dong. Dan for your information aja, rasio gaji anggota DPR kita nih, DPR Indonesia, terhadap gaji UMR warganya, masyarakatnya nih, itu terlalu besar. Dibandingkan dengan rasio gaji anggota parlemen atau DPR dengan gaji UMR di negara lain. Ini ada data menarik. Indonesia gaji dan tunjangan anggota DPR ya tadi kan 100 jutaan kan ya. UMR-nya, contohlah UMR Jakarta sekitar 4 juta lebih, hampir 5 juta. Berarti rasionya itu sekitar 16-20 kali. Bandingkan dengan Amerika Serikat. Gaji pokok dan tunjangan anggota parlemen di sana 14.500 US dollar. UMR di sana rata-rata 4.000 US dollar. Rasionya hanya 3,6 kali. Singapura, negara tetangga, 13.000 US dollar. UMR-nya 6.500 US dollar.
2 kali rasionya. Dan masih banyak contoh-contoh negara yang lain yang rata-rata dari negara-negara tersebut tidak ada yang melebihi rasionya dari 6 kali gaji DPR dengan UMR. Bandingkan dengan Indonesia yang 16-20 kali rasionya. Sebagai penutup, masyarakat tuh sekali lagi marah karena kalian itu tone deaf, gak peduli, bodoh amat, gak bisa lihat situasi seperti apa sekarang. Mewakili rakyat tapi tidak tahu apa yang lagi sedang dialami oleh rakyat sekarang. Kami itu nggak ngiri, kami itu marah. Marah karena sekali lagi kalian itu budek. Nggak peduli. Padahal duitnya dari mana? Dari pajak kami. Oke, seperti biasa kalau lu punya pertanyaan atau lu pengen komen atau lu pengen cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.